sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah kefarmasian. Farmasi ini berasal dari kata pharma. Farmasi merupakan istilah yang dipakai pada tahun 1400 sampai 1600-an. Dalam bahasa Inggris, farmasi adalah farmaci, sedangkan dalam bahasa Yunani, farmasi adalah pharmakon, yang artinya adalah obat. Farmasi merupakan salah satu bidang ilmu profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan, ilmu fisika, dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan efektivitas keamanan dan penggunaan obat. Menurut kamus, farmasi adalah seni dan ilmu dalam meracik obat. Sedangkan farmasi adalah seorang yang meracik dan menyerahkan atau membagikan obat. Menurut kamus lainnya, farmasi adalah seni atau praktek penyiapan, pengawetan, peracikan, dan menyerahkan obat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Berbagai konsep dasar dan teori dalam ilmu fisiologi, farmakologi, farmakologi, farmakognosi, fitokimia, kimia analis, kimia sintesis, kimia medisinal, farmaseutika atau formulasi. Obat dapat ditemukan pada setiap zaman dalam sejarah perkembangan kefarmasian, mitologi konsep dan praktek pengobatan, praktisi atau profesi pengobatan, bentuk sediaan obat serta bahan obat di berbagai zaman atau di suatu kebudayaan tertentu, ternyata tidak hanya mendasari dan mempengaruhi perkembangan ilmu pengobatan tradisional di suatu suku bangsa tertentu, bahkan beberapa konsep dasar masih dipakai dalam sistem pengobatan tertentu. Perkenalkan, nama saya Teresia Fiorinwari Kedang dari kelompok 2, tingkat 1, reguler A. Ruang lingkup farmasi sangatlah luas, termasuk penelitian, pembuatan, peracikan, penyediaan sediaan obat, pengujian, serta pelayanan informasi obat. Farmasi sebagai profesi di Indonesia sebenarnya relatif masih muda dan baru dapat berkembang secara berarti setelah masa kemerdekaan. Pada zaman penjajahan, baik pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun masa pendudukan Jepang, kefarmasian di Indonesia pertumbuhannya sangat lambat, dan profesi ini belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Sampai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, para tenaga farmasi Indonesia pada umumnya masih terdiri dari asisten apoteker dengan jumlah yang sangat sedikit. Yang pertama, periode zaman penjajahan sampai perang kemerdekaan. Tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia pada umumnya diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintahan Hindia Belanda. Yang kedua, periode setelah perang kemerdekaan sampai dengan tahun 1958. Pada periode ini, jumlah tenaga farmasi, terutama tenaga asisten apoteker, mulai bertambah jumlah yang relatif lebih besar. Pada tahun 1950 di Jakarta, dibuka sekolah asisten apoteker negeri atau republik yang pertama dengan jangka waktu pendidikan selama 2 tahun. Lulusan angkatan pertama sekolah asisten apoteker ini tercatat sekitar 30 orang. Sementara itu, jumlah apoteker juga mengalami peningkatan, baik yang berasal dari pendidikan di luar negeri maupun lulusan dari dalam negeri. Tahun berikutnya, asosiasi di 27 negara bagian lainnya dan District of Columbia membuat presentasi awal penghargaan mereka. Penghargaan tersebut telah dipresentasikan setiap tahun di setiap negara bagian District of Columbia dan Puerto Rico sejak tahun 1967 ketika New Pharmaceutical Association bergabung dalam program ini dan membuat presentasi pertamanya ke Donald Don Wernick. Pada tahun 1961, program Board of High
Award diperluaskan untuk mencakup Kanada ketika Asosiasi Farmasi Provinsi British Columbia memberikan penghargaan tersebut kepada George Cunning of Vancouver. Penghargaan ini telah dipresentasikan setiap tahun di masing-masing dari 10 provinsi Kanada sejak tahun 1967 ketika Prince Edward Island melakukan presentasi pertamanya. Pada tahun 1989, American Home Products mengakui AHA Robbins dan White Awards Laboratories menjadi sponsor penghargaan tersebut. Pada tahun 2002, untuk lebih mencerminkan warisannya, AHP mengubah namanya menjadi White dan White Awards Laboratories menjadi White Pharmaceutical. Sekian dan terima kasih. Periode tahun 1958 sampai dengan 1967. Pada periode ini, meskipun untuk memproduksi obat telah banyak dirintis, dalam kenyataannya industri-industri farmasi menghadapi hambatan dan kesulitan yang cukup berat, antara lain kekurangan devisa dan terjadinya sistem penjatahan bahan baku, sehingga industri yang bertahan hanyalah industri yang memperoleh bagian jatah atau mereka yang mempunyai relasi dengan luar negeri. Pada periode ini terutama antara tahun 1960 sampai 1965, karena kesulitan devisa dan keadaan ekonomi yang suram, industri farmasi dalam negeri hanya dapat berproduksi sekitar 30% dari kapasitas produksinya. Oleh karena itu, penyediaan obat menjadi sangat terbatas dan sebagian besar berasal dari impor. Sementara itu, karena pengawasan belum dapat dilakukan dengan baik, banyak terjadi kasus bahan baku maupun obat yang tidak memenuhi persyaratan standar. Sekitar tahun 1960 sampai 1965, beberapa peraturan perundang-undangan yang penting dan berkaitan dengan kefarmasian yang dikeluarkan oleh pemerintah antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang barang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang tenaga kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang apotek. Pada periode ini pula ada hal penting yang patut dicatat dalam sejarah kefarmasian Indonesia, yakni berakhirnya apotek dokter dan apotek darurat. Diperkirakan buku tentang ramuan obat-obatan pertama kali ditulis di Cina sekitar 2735 tahun sebelum Masehi. Namun kuat dugaan kemudian sekitar tahun 400 sebelum Masehi berdirilah sekolah kedokteran di Yunani. Salah seorang muridnya adalah Hippocrates yang menempatkan profesi tabib pada tataran etik yang tinggi. Setelah itu barulah farmasi berkembang perlahan sampai saat ini. Sedangkan di wilayah Arab pada abad 8, ilmu farmasi yang dikembangkan oleh para ilmuwan Arab menyebar luas sampai ke Eropa. Kemudian pada tahun 1240, Kaisar Frederick II dari Roma membuat maklumat pemisahan antara profesi herbalis dengan kedokteran. Maklumat yang dikeluarkan tentang pemisahan tersebut menyebutkan bahwa masing-masing ahli ilmu mempunyai standar etik, pengetahuan, dan keterampilan khusus yang berbeda dengan ilmu lainnya. Dengan keluarnya maklumat kaisar ini, maka mulailah sejarah baru perkembangan ilmu farmasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka lambang ilmu farmasi dan kedokteran berbeda. Ilmu farmasi memakai lambang cawan dililit ular, sedangkan kedokteran tongkat dililit ular. Profesi farmasi telah menggunakan banyak simbol selama berabad-abad yang lalu. Simbol-simbol ini diantaranya lesung dan alu, tanda RX, berbagai simbol alkimia seperti globe,
silang hijau, salamander, atau A untuk apoteker atau apotek, dan ball of Hygeia atau mangkuk Hygeia atau gelas dan ular. Namun tidak ada bukti yang membuktikan dan mendukung salah satu dari klaim ini. Sejarah membuktikan bahwa Ball of Hygeia dikaitkan dengan apotik sejak tahun 1796 ketika simbol itu digunakan dalam koin yang dicetak untuk masyarakat farmasi Paris. Ball of Hygeia berasal dari mitologi Yunani dan secara universal digambarkan sebagai seekor ular yang dibungkus dengan satu atau cara lain di sekitar mangkuk atau gelas. Asklepios adalah dewa pengobatan dan penyembuhan Yunani. Dia adalah anak Apollo putra Zeus. Zeus menjadi takut bahwa Asklepios akan membuat semua pria abadi karena kekuatan penyembuhannya, jadi dia membunuhnya dengan petir. Kuil dibangun untuk Asklepios dan ular-ular yang tidak berbahaya ditemukan di dalamnya. Ular-ular ini tampak mati karena mereka kaku, namun saat didekati dan diganggu, mereka akan meluncur menjauh. Orang-orang pada saat itu mengira bahwa ular dihidupkan kembali dengan kekuatan penyembuhan Asklepios, sehingga menjadikan mereka sebagai simbol penyembuhan. Hygeia, putri Asklepios dan dewi kesehatan, biasanya digambarkan dengan seekor ular di sekitar lengannya dan mangkuk di tangannya, karena dia sering ke kuil yang berisi ular-ular ini. Sejak itulah telah memisahkan ular dan mangkuk dari Hygeia, dan ini telah menjadi simbol farmasi yang diakui secara internasional. Sekarang mangkuk atau gelas itu mewakili ramuan obat dan ular itu mewakili penyembuhan. American Pharmacists Association mengadopsi Ball of Hygeia sebagai simbol untuk mewakili profesi farmasi pada tahun 1964. Apa itu Ball of Hygeia Award? Ball of Hygeia Award adalah penghargaan layanan masyarakat yang digambarkan dari 10-13 inci plakat mahoni yang di atasnya terdapat pengucaran kuningan dari Ball of Hygeia dengan pelat terukir nama penerima, negara, bagian atau provinsi yang mempresentasikan penghargaan tersebut dan juga tanggalnya. Program yang diprakarsai oleh A. Claiborne Robbins yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden A.H. Robbins CO yang berlokasi di Richmond, VA. Robbins merupakan seorang apoteker. Dia sangat terlibat dalam kegiatan layanan masyarakat dan ingin menumbuhkan rasa yang sama di antara para apoteker di seluruh negara. Kemudian pada tahun 1958 ia mengembangkan gagasan Ball of Hygeia Award untuk para apoteker yang memiliki catatan kepemimpinan kewarganegaraan yang luar biasa di komunitas ia sendiri. The Ball of Hygeia Award pertama kali dipresentasikan pada tanggal 18 Februari tahun 1958 selama konvensi tahunan Asosiasi Farmasi Loa di Des Moines, yang penerimanya adalah Rich M. Hoffman dari Ottumwa. Selain Loa, Louisiana, Oregon, Rhode Island juga mempresentasikan Ball of Hygeia Award pada tahun 1958.